Kalian lagi apa? Oh, lagi nonton ya? Oke, sebelum lanjut nonton, jangan lupa di-subscribe ya channel ini, biar kalian tahu kalau ada video baru. Klik subscribe di bawah. Kalau udah, kita lanjut lagi. Merdeka! 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 Teman-teman, Dodo heboh ya? Iya, Dodo heboh. Karena Dodo hari ini senang sekali. Kenapa coba? Ya, kita mau merayakan 17 Agustus. Hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Yang keberapa, yo? 75. Kalau tahun lalu Dodo biasanya ikut banyak lomba tahu. Dodo ikut lomba balap karung, lompat. Dodo ikut lomba panjat pinang, itu seru banget. Dodo ikut lomba makan kelereng, salah, balap kelereng. Terus pasti setiap tahun Dodo menang lomba makan kerupuk. Nah, tahun ini Dodo nggak sabar mau ikut lomba makan kerupuk lagi. Dodo pasti menang juara 1. Dodo mau siap-siap loh. Dodo mau siap-siap dulu pergi lomba. Dodo sekarang mau izin mama dulu mau pergi lomba. Mama. Dok, kenapa? Kok kamu heboh-heboh dari tadi? Mau kemana kamu? Bawa bendera, hiasan-hiasan kayak begitu. Lagi berantem ya tadi ya, heboh-heboh ya? Nggak berantem, Ma. Dodo tadi lagi semangat banget. Dodo senang banget bentar lagi. Dodo mau ikut lomba 17 Agustusan. Mama inget nggak? Tahun lalu Dodo menang lomba kerupuk juara 1. Iya dok, Mama inget. Tapi sekarang kan masih ada virus corona dok. Udah dikasih tahu sama Bapak RT kalau kita tidak ada lomba-lomba tahun ini. Nggak ada lomba-lomba. Iya. Kenapa gitu? Ya iya kan bisa belum kumpul-kumpul dok. Tapi harusnya kan tetap lomba aja. Nanti lombanya jauh-jauhan. Pak RT gimana sih? Iya, Mama tahu Dodo lagi seneng dan pengen banget merayakan 17 Agustusan dengan lomba-lomba. Tapi ya memang belum bisa dok tahun ini. Nanti kalau banyak yang tertular gimana? Nanti bangsa Indonesia malah jadi susah gara-gara lomba. Iya sih, Ma. Lo tahu juga. Ya, gini aja. Tahun ini rayain 17 Agustusan dengan cara yang beda aja, Dok. Gimana, Ma? Mama belum kepikiran sih. Kirain Mama udah tahu. Belum. Atau gini aja, sambil dipikirkan, Dodo ikut sekolah minggu dulu. Ini hari Minggu ya? Nah, ya elah, Astaga, lupa. Dodo lupa, Ma. Harus Makanya. sekolah Minggu. Aduh, jam berapa nih? Aduh, Dodo pergi sekolah Minggu dulu deh. Ya Nonton udah. sekolah Minggu dulu. Ya, Kakak Nia mana, Ma? carilah. Kak Nia udah bangun belum? Sekolah Minggu ya? Halo adik-adik semua. Tahun ini kalian juga nggak ada lomba ya? Acara 17-an seperti Dodo. Biasanya kalian lomba apa kalau acara 17-an? Lomba makan kerupuk pernah nggak? Atau lomba lompat karung? Atau panjat pinang? Itu susah ya. Tahun ini tidak ada lomba seperti biasanya. Mungkin ada di antara kalian yang juga merasa sedih ya, kayak Dodo gak bisa ikut lomba. Ya, bangsa kita lagi susah karena ada virus apa? Ya, virus corona yang masih belum pergi. Untuk itu, di hari 17-an Agustus ini kita perlu lakukan sesuatu untuk bangsa kita. Wah, kita bisa lakukan apa ya? Kan kita masih kecil. Kita kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Tunggu dulu. Walau masih kecil, kalian tetap bisa
bisa melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Oke, kita mau dengar cerita Alkitab ya pada hari ini. Apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita? Tapi sebelumnya, kakak mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami bisa beribadah dan juga kami bisa dengar cerita firman Tuhan. Berkatilah supaya firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan kalau ada satu orang yang sangat cinta kepada bangsanya. Wah, siapakah dia? Dia adalah Nehemia. Siapa namanya? Ya, Nehemia. Nehemia ini adalah bangsa Israel. Bangsa apa? Ya, bangsa Israel. Wah, Yeremia sangat mencintai bangsanya, mencintai bangsa Israel. Tapi pada saat itu, Yeremia tidak bersama dengan teman-temannya dan saudaranya. Dia berada di negeri pembuangan, yaitu di Persia. Di mana? Ya, pada saat itu dia berada di Persia, tepatnya di Puri Susan. Adik-adik, Nehemia ini adalah seorang juru minum. Itu adalah pekerjaan Nehemia. Kalian tahu, juru minum adalah pekerjaan yang sangat spesial, pekerjaan yang penting untuk raja. Pada saat itu, raja yang sedang memerintah di Persia adalah Raja Artasasta. Ya, Raja Artasasta sangat mempercayai Nehemia. Adik-adik, pekerjaan Nehemia itu tadi udah dikatakan adalah seorang juru minum. Ya, juru minum tugasnya apa ya? Juru minum tugasnya adalah menjaga minuman raja. Jadi ini adalah satu jabatan yang sangat penting dan hanya orang-orang tertentu saja dan orang-orang yang dipercaya bisa menjadi juru minum. Jadi juru minum akan ngecek apakah minum untuk raja adalah minuman yang baik atau minuman yang ada racunnya. Kalau minuman yang ada racun, kalau diminum kan bisa jadi sakit. Kalau raja sakit, rajanya meninggal, kan bahaya. Makanya dibutuhkan juru minum supaya minuman raja itu adalah minuman yang bagus dan minuman yang baik. Jadi raja bisa minum dengan leluasa dan dengan bagus. Makanya adik-adik, Nehemia pada saat itu di kerajaan Persia, dia sudah sangat enak hidupnya. Dia juga sudah sangat nyaman hidupnya. Dia sangat dipercaya dan dia hidup dengan tenang di kerajaan Persia. Adik-adik, pada satu hari, pada waktu itu Nehemia lagi di Puri Susan itu, dia dapat kunjungan dari saudaranya dan juga teman-temannya yang satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi temannya datang dan temannya menemui Nehemia. Saat itu saudaranya bernama Hanani. Siapa namanya? Ya, Hanani bersama juga orang-orang lain. Mereka datang mendatangi Nehemia. Ya, saat itu Nehemia ketika lihat saudaranya dan juga teman-temannya senang nggak? Ya, pasti senang. Nehemia saat itu senang banget. Teman-temannya datang, Hanani saudaranya datang. Kemudian dia bertanya, gimana kabar kalian? Gimana kabar teman-teman yang ada di sana? Gimana kabar kota kita? Kalian baik-baik nggak di sana? Wah, Nehemia pengen tahu keadaan teman-temannya, pengen tahu keadaan saudara-saudaranya dan bangsanya pada saat itu. Tapi adik-adik, apa ya jawab Hanani dan juga teman-temannya yang lain? Wah, kita dengarkan ya. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Adik-adik, teman-temannya Nehemia, saudara-saudaranya menceritakan kalau bangsanya lagi susah. Bangsa Israel lagi sedih. Mereka dalam keadaan yang tidak baik. Dikatakan kalau mereka lagi kesulitan. Karena tembok-tembok Yerusalem, tembok-tembok yang ada di kota Yerusalem itu masih roboh, masih rusak. Kemudian terus dikatakan pintu-pintu gerbang yang ada di Yerusalem juga terbakar, lagi rusak, tidak bisa dipakai. Kalian tahu, pada zaman dulu, kalau satu bangsa itu dilindungi oleh tembok-tembok. Jadi kalau ada musuh datang, mereka nggak bisa langsung menyerang karena ada tembok yang melindungi. Kalau sampai temboknya rusak, berarti bangsanya dalam keadaan bahaya. Jadi bangsa lain atau musuh bisa tiba-tiba datang dan menyerang mereka dan mereka bisa kalah. Jadi pada saat itu bangsa Israel di kota Yerusalem, mereka sedang kesulitan, mereka tidak aman, mereka takut kalau nanti ada musuh datang, mereka sedih sekali, kota mereka hancur, kota mereka itu rusak. Adik-adik, saat itu Nehemia yang udah senang dikunjungin oleh teman-teman dan saudaranya, seketika itu juga dia menjadi sedih. Sedih gimana? Ya, dia sedih. Dikatakan dia menangis sedih karena bangsanya lagi susah. Itu bangsa apa? Ya, bangsa Israel. Bangsa Israel lagi susah, lagi kesulitan. Dan Nehemia sangat memikirkan keadaan bangsanya. Dia sedih sekali bangsanya mengalami kesulitan. Makanya adik-adik, di dalam Alkitab mencatat kalau Nehemia pada saat mendengar bangsanya sedang sulit, bangsanya sedang susah, Nehemia dikatakan dia duduk. Dia langsung duduk, dia lemes. Kemudian dia menangis. Dan dikatakan dia berkabung. Berkabung itu artinya dia bersedih. Dan dikatakan bukan sedihnya cuma saat itu doang. Dia bersedih, berkabung dan menangis selama beberapa hari. Dia sedih banget. Dan dikatakan juga dia berpuasa. Berpuasa itu artinya tidak makan dan tidak minum. Jadi dia menangis, dia sedih, dia berpuasa. Dan kalian tahu, dia juga terus-menerus berdoa buat bangsanya, bangsa Israel. Dia tahu kalau hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa menolong bangsanya. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan bangsanya. Hanya Allah yang bisa membuat bangsanya menjadi lebih baik lagi. Makanya dia tahu hanya Tuhan yang berkuasa. Dia langsung terus menerus beberapa kali dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Adik-adik, Nehemia sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong dan memulihkan bangsanya menjadi bangsa yang lebih baik lagi, menjadi bangsa yang ditolong oleh Tuhan.
Adik-adik, kita semua sekarang tinggal di negara apa? Ya, negara Indonesia. Kita adalah warga atau bangsa Indonesia. Kalian tahu warna bendera kita apa warnanya? Ya, warna merah dan putih. Terus ada yang tahu juga lambang negara kita apa? Ya, burung Garuda. Dan terakhir, kamu nanya, bahasa di negara kita bahasa apa? Ya, bahasa Indonesia. Pinter ya kalian semua. Adik-adik, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Karena Tuhan sudah menempatkan kita, sudah membuat kita lahir di Indonesia. Dan ketika kita sudah lahir di Indonesia, itu artinya kita juga bisa berguna buat bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Adik-adik, besok kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada yang tahu ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang keberapa? Ya, ulang tahun yang ke-75. Wah, udah lama ya bangsa kita sudah merdeka selama 75 tahun. Tuhan yang sudah pimpin dan Tuhan yang sudah tolong. Biasanya kita merayakan acara 17 Agustusan dengan meriah, kita lomba-lomba, kita dapat hadiah dan kita senang. Tapi di tahun ini kita nggak bisa seperti itu karena negara kita lagi susah. Bangsa Indonesia lagi sedih. Karena ada apa? Ya, karena ada virus corona yang masih belum pergi. Jadi kita nggak bisa ada acara lomba-lomba dan kita nggak bisa kumpul-kumpul bersama dan juga acara yang meriah bersama-sama. Adik-adik, justru ketika bangsa kita lagi susah, kita harus punya hati yang peduli buat bangsa kita, hati yang sayang kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Apa sih yang kita bisa lakukan buat bangsa kita? Yaitu kita bisa berdoa untuk bangsa kita. Seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia ketika tahu bangsa Israel yaitu bangsanya lagi susah, lagi sedih, lagi mengalami kesulitan, dia langsung berlutut minta pertolongan dari Tuhan dan dia berdoa sama Tuhan. Begitu juga dengan kamu. Ketika kamu sekarang kan tahu bangsa kita lagi susah, bangsa kita lagi sedih, bangsa kita lagi ada kesulitan, terutama virus corona yang masih belum pergi. Untuk itu, kamu bisa juga berdoa sama Tuhan. Kamu sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa Indonesia supaya bebas dari corona. Berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Dan ingat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan akan tolong bangsa kita dan Tuhan akan pulihkan bangsa kita sehingga nantinya akan bebas dari corona. Dan ingat juga, kita juga perlu berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita, yaitu misalnya Bapak Presiden. Siapa Bapak Presiden kita? Ya, Bapak Jokowi. Kita harus berdoa juga buat Bapak Jokowi supaya bisa memimpin bangsa Indonesia dengan baik, supaya bisa memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Adik-adik, terus berdoa ya supaya Tuhan pimpin buat bangsa kita, Tuhan tolong bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik lagi, bukan hanya bebas dari corona, tetapi bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Dan ingat, kita harus tetap bersyukur karena kita adalah warga negara Indonesia. Tidak boleh beda-bedain, walaupun berbeda kita tetap satu, kita adalah orang Indonesia. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Nehemia 1 ayat 11a. Kakak bacakan ya buat kita semua. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini. Oke, sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini. Adik-adik, ikutin ya peragaan dari kakak. Nehemia 1 ayat 11a. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini.
ayat ini mengingatkan kita kalau Tuhan akan mendengar doa kita dan Tuhan akan mendengar doa permohonan kita untuk bangsa dan negara kita, untuk pemimpin bangsa kita dan untuk keadaan bangsa kita. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Bersyukur Tuhan tolong supaya dan ingatkan kami supaya kami bisa berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa kami menjadi lebih baik lagi dan terbebas dari virus corona. Terima kasih Tuhan sudah pimpin bangsa kami sampai hari ini juga, sehingga sudah bisa merdeka 75 tahun. Pimpin dan sertai ke depannya, dan tolong anak-anak walaupun masih kecil tetap bisa berguna bagi bangsa ini, tetap bisa berdoa yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Merdeka. Nah, Dok, udah selesai kan sekolah minggunya? Udah, Ma. Tadi firman Tuhan tentang apa? Firman Tuhan tadi bilang yang kalau kita sekarang harus doain bangsa kita. Ya, betul. Nah, gini aja. Cara rayain 17 Agustusan tahun ini ya dengan bicara berdoa untuk bangsa kita. Oh iya. Ya, Ma, kalau gitu Dodo mau berdoa buat bangsa Indonesia. Tapi Dodo mau berdoanya di rumah Boni aja ya, Ma. loh, kenapa di rumah Boni, Dok? Di sini kan juga bisa berdoa. Iya sih, tapi kan Boni juga sekolah minggu. Kami mau doa bareng aja. Oh, ya udahlah. Oke lah. Yaudah, Dodo ke rumah Boni dulu ya, Ma. Iya. Mama. Ya. Dodo minta kerupuk di warung ya, sebungkus. Hah? Mau ngapain? Ada deh. Ma. Dodo. Boni. Ada Dodo. Bon, kamu udah sekolah minggu belum? Udah dong. Ya. Kok kamu heboh banget sih, Dok? Bawa bendera. Itu baju kenapa ada hiasan? Iya nih, kita kan lagi mau rayain 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Harus heboh tahu. Iya juga sih. Iya. Terus, kamu mau ngapain ke sini? Itu dia. Kamu udah berdoa belum? Udah kerjain tugas sekolah minggu belum? Belum sih, soalnya kan baru selesai. Makanya Dodo kesini ngajakin kamu untuk berdoa buat bangsa kita. Kan tugas sekolah minggu kita hari ini doain bangsa kita. Oh iya betul. Tapi kok doa heboh banget sih bawa bendera? Kan Dodo udah bilang, ini kan 17-an. Ya udah. Yaudah, Kita kita berdoa berdoa ya. dulu. Ya udah yuk Ya. berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau ngapain nih? Nah, sekarang Dodo mau ajak Boni lomba makan kerupuk. Makan kerupuk? Ya, takut kamu. Kamu bawa kerupuk? Itu kenapa udah dibuka? Dodo kan latihan tadi di jalan ke sini. Ya elah Do, udah kamu makan itu. Latihan doang, Bon, nggak apa-apa lah. Oke. Tapi kamu kan menang terus kalau lomba kerupuk. Iya, doang nggak usah takut lah. Kamu harus berusaha kalahin aku. Oke? Yuk, kita mulai. Ya udah Yuk, deh. udah siapin dulu ya. Oke, siapin. Merdeka. Merdeka. Aduh, ini kok nggak kena sih. Aduh, Susah banget. susah banget. Aduh, Wah, dia udah mau. nggak kena lagi. Aduh, Dodo jangan cepet-cepet. Dodo jangan cepet-cepet. Bon, minta minum, Bon. Minumnya ambil sendiri. Minta lagi. Nah, anak-anak, kalian sudah nonton videonya kan? Bagus? Nah, kalau kalian suka, kalian bisa klik like, bisa komen juga di bawah. Bisa titip salam loh buat papa, buat mama, atau buat Dodo dan teman-teman. Jangan lupa di-share juga kalau itu bagus, biar teman kalian bisa diberkati juga.
Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah.